Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukanlah ahli agama, tapi saya adalah hamba Allah yang mempunyai kewajiban sama dengan kaum muslim lainnya, yaitu mempelajari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22, jika kita baca dan kita tafsirkan sebagai orang muslim awam, kita sudah bisa menangkap apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita, hamba-hambanya, yaitu agar kita meyakini kebesaran Allah dan mengagumi kebesaran Allah. Allah telah menyampaikan bahwa tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit yang begitu luas dengan matahari, bulan, bintang, planet-planet lainnya, dan penciptaan bumi beserta isinya. Ditambah lagi dengan penciptaan manusia, di mana penciptaan manusia itu Allah tidak membuat sama, tapi karena kebesaran Dia, kehebatan Dia, yang tidak ada yang bisa menandinginya, Dia bisa menciptakan manusia dengan bahasa yang berbeda dan warna kulit yang berbeda. Kalau Allah menciptakan manusia memiliki bahasa yang sama, warna kulit yang sama, tentu tidak akan sulit bagi Allah. Tapi mengapa Allah menciptakan bahasanya berbeda, begitu banyak ragam bahasa, tiap negara memiliki bahasa yang berbeda, bahkan bukan hanya tiap negara, dalam satu negara saja, contohnya di Indonesia, bahasa tiap suku berbeda, bahkan dalam satu suku saja, contohnya suku Jawa, itu perbedaannya sudah sangat banyak, mulai dari logat maupun kebiasaan-kebiasaan mereka dan beberapa kosakatanya, dan warna kulit yang luar biasa berbeda. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat. Semuanya Allah ciptakan untuk menunjukkan betapa kekuasaan Allah yang tidak ada yang bisa menandingi. Dengan akal kita tentu akan juga berpikir bahwa bukan hanya bahasa yang berbeda dan warna kulit yang berbeda, tapi Allah juga menciptakan warna rambut yang berbeda, bentuk rambut yang berbeda, bentuk mata yang berbeda, warna mata yang berbeda, dan masih banyak lain lagi yang merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah. Tapi apa yang terjadi? Karena setan ingin mengadu domba manusia, ingin menyakiti Allah, sehingga orang-orang tertentu dihasut oleh setan untuk melihat itu sebagai kekurangan. Ada yang dianggap tidak bagus, ada yang dianggap buruk, ada yang dianggap bahkan menyebalkan. Mengapa harus beranggapan seperti itu? Padahal itu semua yang menciptakan Allah, yang menakdirkan Allah. Lihatlah diri kita. Apakah kita pernah meminta kepada Allah untuk diciptakan seperti ini? Memiliki kulit seperti ini? Memiliki wajah seperti ini? Memiliki suara seperti ini? Apakah semua itu kita minta? Apakah semua itu karena prestasi kita sehingga Allah menciptakan kita begitu sempurna? Tidak, bukan. Kita mendapatkan fisik seperti ini, kita bisa berbahasa seperti ini, karena Allah yang telah menakdirkan kita
lahir dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai setan mengadu domba kita, sehingga kita yang memiliki fisik yang di mata manusia kelihatan indah, sempurna, kemudian merasa dirinya paling hebat, paling bagus, paling menarik, sehingga merendahkan mereka yang dianggap bertubuh jelek, berwajah tidak bagus, berwarna kulit tidak bagus, berbahasa kampungan di mata manusia. Padahal di mata Allah itu semua luar biasa, karena Dia yang menciptakan. Jika kita membuli orang lain, merendahkan orang lain, sebenarnya siapa yang kita rendahkan? Orang tersebut atau penciptanya? Sudah jelas penciptanya. Jika kita seorang muslim, apakah kita akan merendahkan Allah? Apakah kita akan menghina Allah? Padahal Allah sudah menyatakan begitu bangganya, itu tanda-tanda kebesarannya. Astagfirullah. Dan ini bukan sesuatu yang baru, serta tidak sedikit orang membuli orang lain hanya karena bahasa dan fisiknya. Orang yang mendapat fisik yang bagus kadang-kadang bukan mensyukuri, tapi malah menjadi riya. Malah bisa menjerumuskan dirinya ke dalam sesuatu yang menjadi amarah Allah. Atau bahkan kadang-kadang memanfaatkan kecantikannya, keindahan tubuhnya, justru untuk bermaksiat. Padahal itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bukannya menggunakan untuk hal yang bagaimana bisa mendapat ridho Allah, tapi malah memanfaatkan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ada juga yang kemudian malah membuli orang lain karena fisiknya yang dianggap buruk atau kurang. Yang dizolimi jika mereka mempercayai Allah. Janganlah patah harapan, karena itu adalah keputusan Allah. Dan fisik siapapun, bahasa siapapun dianggap indah oleh Allah karena Dia yang menciptakannya. Jangan patah semangat ketika orang menganggap yang kita punyai di mata manusia tidaklah bagus. Manusia itu apa yang mereka punyai? Apa daya mereka? Mereka sendiri tidak bisa menolong dirinya. Jadi tidak usah orang-orang yang seperti ini merasa patah semangat, putus asa karena tekanan-tekanan orang yang tidak berakal, tidak mau memikirkan kebesaran Allah. Justru dengan seperti itu Allah menurunkan belas kasihannya yang luar biasa, karena Allah yang menciptakan mereka dan ternyata mereka mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang telah mendapat hasutan setan. Maka Allah berjanji untuk meninggikan derajat mereka dengan mengabulkan doa-doa orang yang terzalimi. Oleh karena itu umat Islam, kita semuanya kembali kepada Allah. Hati kita tetap kepada Allah sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita tidak dikuasai oleh setan untuk melakukan sifat riya atau kezoliman atau kemaksiatan ketika kita merasa mempunyai sesuatu yang lebih. Dan ketika seseorang merasa terzolimi karena memiliki fisik yang dianggap tidak bagus,
dan menjadi buli-bulian orang. Ketika kita ingat kepada Allah, janji-janji Allah kepada kita, bahwa Allah yang akan bertanggung jawab mengabulkan doa-doa kita, maka kita akan merasa tenang dengan apa yang kita punyai, apa yang ada dalam diri kita. Fisik kita itu sebenarnya bukan milik kita. Fisik yang kita punyai ini semuanya takdir dari Allah. Fisik kita ini sedikit demi sedikit akan diambil oleh Allah melalui proses penuaan. Setelah itu dihancurkan semuanya. Apa yang kita bawa di hadapan Allah nanti bukan fisik kita, tapi ruh kita yang sudah melakukan sesuatu dengan tubuh kita ini, dengan perbuatan kita ini. Oleh karena itu, janganlah melakukan ketidakadilan karena perbedaan fisik, perbedaan bahasa. Allah sudah begitu adilnya membuat kita berbeda-beda agar kita saling menyayangi, saling membantu, saling mengisi kehidupan ini. Tapi justru setan telah menyesatkan beberapa orang untuk menzalimi orang lain, atau bahkan menyesatkan beberapa orang untuk menggunakan fisiknya sebagai alat berbuat maksiat. Bahkan bekerja pun, jika tidak menggunakan fisik, jangan fisik dibuat sebagai ukuran hanya untuk daya tarik dan lain sebagainya. Dan jika mereka mampu di bidang apapun, mereka harus bisa bekerja, harus bisa berkarya. Jika kita hanya memandang fisik saja untuk bekerja, merekrut pekerja hanya karena fisik saja, mereka yang mempunyai kemampuan yang seharusnya cakap di bidangnya justru tidak akan bisa bekerja di tempat yang seharusnya. Inilah yang membuat ketidakadilan, karena kita tidak paham dengan kebesaran Allah. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih bersikap adil kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.